Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya yang pertama saya ucapkan selamat atas kehadirannya, kedatangannya adalah para nasabah prioritas. Karena yang lain hampir tiap hari ketemu dan hampir tiap hari saya sampaikan yang terhormat. Kalau yang terhormat yang lain, terhormatnya itu tergantung bulanan. Kalau potongan BJB-nya makin meningkat, maka rasa terhormatnya tidak bermakna. Tapi kalau nasabah prioritas, tanpa ucapan terhormat tiap bulan pun dia sudah terhormat karena uangnya tersimpan, tidak seperti kita. Saya tadi mendengarkan pidato Pak Dirut. Saya tadinya mau tepuk tangannya keras. Suku bunga pinjaman konsumen, apa namanya? Ya, suku bunga pinjaman untuk ASN turun dari 12%, saya dengerin, ke 11. Ya, cuma 6% lah. 0,6%. Jadi kalau ngomongin turun tuh kalau sedikit mah kagok, Pak. Ngomongin turun tuh begini. Dari 12% ke 10% itu turunannya. Kalau dari 12% ke 11% ke 10,6 ke 10,9 ke 11,9 itu bukan turun, itu namanya geser. Kenapa saya ngotot di urusan itu? Saya ini hidup itu selalu berpegang teguh dengan prinsip kesetiaan dan persahabatan. Karena yang selama ini setia pada BJB itu ASN. Dan ASN itu nggak pernah berkhianat sama BJB. Kenapa? Orang dipotong langsung. Nah, jangan yang setia itu dikasih beban bunga yang tinggi, sedangkan yang mencurangi bebas dari pinjaman. Ini yang harus dievaluasi dan dikaji. Untuk apa? Agar BJB diceritakan manis oleh para ASN. Dan itu bagian dari marketing. Karena marketing yang sejati itu bukan memperbanyak orang cantik nongol di media sosial, bukan memperbanyak orang-orang yang berok pendek, gambar-gambar artis di papan-papan reklame. Marketing yang sesungguhnya adalah orang menikmati produk dan menceritakan secara alami. Itu prinsip. Untuk itu, maka kepercayaan BJB harus tumbuh, harus menjadi doa. Maka doa yang paling utama adalah doa dari para ASN yang dari mulai ditempatkan sampai dia selesai jabatan, SK-nya nggak pernah dia pegang sampai meninggal. Dan bukan hanya ASN, Gubernur Jawa Barat sejak jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI, sampai jadi gubernur, SK-nya tetap di BJB. Bunganya sama dengan yang lain, 12%. Sama bunganya, nggak ada toleransi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sama yang setia-setia BJB nggak pernah toleransi? Kenapa sama yang pinjam gede selalu dikasih toleransi? Ini kan nggak boleh, Pak. Sama yang setia nggak ada toleransi sampai pensiun, sama yang pinjam ratusan miliar kemudian tidak bayar, macet, toleran. Mari kita balik manajemennya. Sama yang jahat, sama pengkhianat kita tidak ada toleransi, sama yang baik kita toleran. Ini cara. Untuk itu apa yang diinginkan? Coba BJB bikin analisis tentang pinjaman ASN. Ketika dia menjelang pensiun, bisa nggak sih suku bunganya diturunin agak jauh?
Dia pinjam misalnya selama jadi ASN 30 tahun jadi ASN, itu peminjam setia dan tidak pernah 1 bulan pun tidak bayar. Nah ketika menjelang pensiun misalnya 3 tahun, 4 tahun, bisa nggak suku bunganya diturunkan? Hitung-hitung bentuk apresiasi. Kenapa? Karena pendapatan dia akan semakin menurun dan dia harus mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. Ini yang menjadi analis utama. Yang kedua adalah tidak ada keberhasilan sebuah perusahaan tanpa kesejahteraan pegawai. Apa yang menjadi problem dalam sistem pengupahan kita? Yang menjadi problem sistem pengupahan kita itu adalah disparitas. Apa itu? Jenjang struktural seringkali terlalu gede gajinya dibanding orang lapangan. Ini problem Indonesia. Sehingga orang tidak tertarik menjadi orang lapangan, marketing, orang yang kehujanan, kepanasan, nggak tertarik. Lebih kenceng mengejar jenjang struktural. Kenapa? Pekerjaannya ringan, gajinya gede. Apa efek dari ini? Efek dari ini adalah produktivitas publik Indonesia menurun, baik di birokrasi maupun non birokrasi. Sehingga apa yang harus dilakukan BJB? Kalau BJB ingin menjadi bank modern, maka disparitasnya hilangkan. Berani memangkas gaji para pejabat BJB diturunkan, kemudian ditaikkan mereka yang bekerja loyal berdasarkan produksi. Itu cara. Baru dari situ orang akan menganggap bahwa kita nggak usah mengejar jabatan, tapi kita mengejar prestasi. Dengan prestasi kita dihargai. Nah coba bikin skema itu. Mereka yang berprestasi, mereka yang dihargai. Maka tidak bisa ada tunjangan yang flat semua dapat, tidak bisa. Maka siapa yang dapat? Cabang yang paling produktif, cabang yang paling bekerja keras, cabang yang menjadi tiang atau pondasi. Jangan sampai apa? Cabang yang bekerja keras tidak dihargai, cabang yang leha-leha mendapat banyak. Ini nanti yang menjadi sumber keuangan produktifnya bisa bubar. Ini cara kerja. Ini cara kerja. Sehingga dalam manajemen cara kerja saya selama ini adalah orang yang paling dekat itu orang yang paling capek, paling sering disuruh, paling harus mau berkorban, paling sering ditelepon. Tetapi dia dibangunkan malam, disuruh pagi, bergerak dalam setiap waktu, tidak pernah berhenti, nanti seiring dengan apa yang dia dapat, karena itulah bekerja. Nah, ini cara kerja ini harus dibangun. Yang kemudian yang berikutnya adalah membangun trust, kepercayaan publik. Kepercayaan publik itu hanya akan terjadi pada 2 hal. 1, memberikan hadiah terhadap mereka yang berprestasi, memberikan hukuman terhadap mereka yang melanggar. Salah satu kelemahan BJB beberapa tahun ke belakang itu adalah lemah dalam memberikan hukuman. Saya berikan contoh. Hari ini orang lagi membicarakan kasus pembunuhan di Indramayu. 5 keluarga, 5 orang dibunuh oleh 1 orang terdakwa, dan terdakwanya 2. Yang 1 mengakunya membantu menguburkan, bukan membunuh, pengakuannya. Kemudian terdakwa utamanya mengatakan pembunuhnya bukan saya, pembunuhnya Aman Yani. Saya ini orang yang penasaran, siapa Aman Yani? Saya cari. Ternyata Aman Yani itu adalah mantan pegawai BJB di kantor cabang Sumber yang bermasalah, kredit macet 24 miliar, tapi dia dan keluarganya mendapat transfer uang 500 juta dari nasabah. Dan BJB tidak memberikan hukuman, dipidanakan tidak, hanya diberhentikan tetapi mendapat dana pensiun. Uang pensiunnya sekitar 400 juta. Kemudian dana pensiun itu ternyata sekarang bukan dicairkan oleh Ahmad Yani karena Ahmad Yani hilang, tapi dicairkan oleh Ririn melalui kuasa hukumnya, di mana dimungkinkan tanda tangan kuasa hukumnya dibuat oleh Ririn sendiri. Pertanyaannya adalah, andai kata dulu BJB menghukum Ahmad Yani dengan pidana korupsi atau penyimpangan pengelolaan uang perbankan, Ahmad Yani mungkin masih ada. Tapi karena BJB diberikan hukuman, Ahmad Yani nggak tahu ada, nggak tahu tiada. Yang jelas uangnya diambil, orangnya tidak ada. Inilah yang disebut dengan berpikir dan bertindak harus sesuai dengan aspek yang bersifat norma.
Kenapa? Karena sebuah pelanggaran norma, kita nggak tahu hukum apa besok yang akan dialami. Makanya orang harus berpijak pada sunatullah. Tidak boleh dia melanggar sunatullah. Kenapa? Karena besok ada peristiwa yang bisa jadi oleh kita dianggap sepele, tetapi kemudian itu terjadi. Dari kesalahan BJB tidak berikan hukuman pada orang yang bersalah, berakibat apa? Orang yang bersalahnya tidak ada, dan ada kasus pembunuhan berikut. Kita orang perbankan tidak akan membayangkan ini. Tetapi alam selalu memberikan hukuman dalam bentuk fenomena atau gejala. Untuk itu maka BJB, saya katakan manajemennya harus bersifat tegas bagi para pegawai yang melakukan pelanggaran pengelolaan mismanagement, baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk apa? Untuk membangun trust. Dan itu yang pertama. Yang ketiga, biaya operasional BJB, hal-hal yang tidak penting semestinya dipangkas total dan dikembalikan menjadi modal produksi. Dalam ilmu saya adalah, kalau dulu pernah berkasus 420 miliar digunakan untuk dana iklan, kalau 450 miliar itu hanya iklannya hanya 20 miliar, 430 kembali menjadi modal kerja, maka bunga yang diterima oleh ASN bisa nurun. Ditambah lagi komponen yang lain. Maka saya minta BJB efisien. Seluruh uang-uang yang tidak penting itu kemudian digunakan untuk apa? Untuk kembali menjadi modal kerja, dan agar tidak banyak uang yang mahal yang disimpan di BJB, di mana menebus kemahalannya dengan meningkatkan bunga terhadap pegawai, yang pegawai itu pegawai kecil. Tidak semua ASN itu adalah eselon 2 dengan tukin yang tinggi. Mereka ada tukang sapu, mereka ada office boy, mereka ada penjaga sekolah, mereka ada masyarakat pegawai biasa dengan gaji yang sangat rendah. Nah, dari sisi pembangunan, saya akan menghitung begini, dana CSR. Maka dana CSR itu dalam kerangka berpikir saya, itu sudah menjadi komponen pembangunan. Jadi, tidak usah misalnya bunganya, keuntungannya masuk ke kas daerah, nggak ada masalah. Di dana CSR ini saya sudah bisa menghitung itu sebagai komponen pembangunan daerah. Bangun rumah rakyat miskin yang harusnya di APBD-kan, cukup dengan CSR BJB, maka komponen itu bisa saling mengisi. Nah, maka pemerintah itu kalau sudah punya bank yang kuat, sebenarnya ini bisa menjadi simbiosis mutualisme dalam menggerakkan ekonomi. Karena apa? Ekonomi akan tumbuh manakala semua orang uang bergerak. Kalau uangnya bergerak, jadi aspek-aspek yang bersifat real di masyarakat, menjadi pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, pembangunan sekolah, layanan dasar rumah sakit, layanan dasar puskesmas, pembangunan ekonomi kerakyatan, semua bergerak dalam setiap waktu. Uangnya tidak ada yang terlalu lama di bank, maka berputar, maka ekonomi kita akan kuat, kemudian akan mengalami pertumbuhan yang baik, fiskalnya akan terjaga. Kalau fiskalnya terjaga, maka moneternya akan terjaga. Kalau moneternya terjaga, kemudian semua rakyat berproduksi, kemudian semua barang itu beredar dari dalam negeri, diproduksi dalam negeri, tidak orang berorientasi pada impor, maka nilai tukar rupiah akan kuat. Karena nilai tukar itu tergantung produksi dalam negeri. Nah, ini kan kerangka yang harus dibangun. Sehingga saya ketika ketemu BI, kadang orang salah asumsi terhadap BI. BI dianggap lembaga yang mampu menjaga ketahanan rupiah. Menurut saya tidak. Bukan hanya di BI, BI itu penjaga gawang. Ketahanan rupiah tergantung pada siklus seluruh pemain yang ada di lapangan itu. Kalau backnya kuat, gelandangnya kuat, kemudian juga penyerangnya kuat dan tidak kebobolan, maka kita akan kuat. Tapi kalau semua orang satu sama lain saling menyalahkan, maka ini tidak akan kuat. Nah, ini kan kerangka ini yang harus menjadi bahan orientasi kita, sehingga maka kreditnya harus produktif. Karena kreditnya harus produktif, yang memiliki daya dukung. Kenapa kredit buat ASN walaupun ngomongnya buat modal segala macam produktif? Karena
Karena ASN tuh pinjem duit untuk dua, saya tahu itu. Satu untuk bangun rumah, dua untuk sekolah anaknya, atau beli mobil, tiga. Jarang ASN pinjem BJB untuk kawin lagi, jarang. Nah, itu menjadi produktif. Kenapa? Ketika bangun rumah, maka dia akan ada siklus ekonomi yang jalan. Ketika beli mobil juga, selama itu untuk kepentingan dia dalam setiap waktu, itu melahirkan siklus ekonomi. Dan jangankan orang lain, saya dulu punya kebun sawah hektaran, itu pinjam BJB 600 juta. Kemudian berkembang itu. Saya punya peternakan domba, itu pinjam BJB. Saya peternakan kambing, pinjam BJB. Selama itu untuk produktif, maka itu untuk kekuatan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perbankan harus terhindar dari intervensi politik. Bagaimana? Silahkan dicek. Saya selama jadi gubernur hampir 1,5 tahun, tidak ada satupun saya pernah mengajukan orang untuk pinjam ke BJB. Gak pernah. Pengusaha siapapun saya dapat. Kemudian saya tidak pernah meminta BJB memberikan kredit bagi kelompok masyarakat, kelompok usaha. Gak pernah saya. Kenapa? Saya belajar dari Jawa Barat. Berulang-ulang Jawa Barat membuat program ekonomi kerakyatan menggunakan BJB sebagai pemberi pinjaman. Hampir saya katakan 100% macet. Cek. Siapa? Mau kelompok pertanian, kelompok peternakan, kelompok ekonomi kreatif, semuanya uang pinjaman BJB macet. Kenapa? Bank kalau menggunakan pendekatan politik untuk menggunakan bank sebagai peminjam, dijamin macet. Kenapa? Karena yang diberi pinjamannya merasa bahwa ini garansi politik. Saya dulu kan pernah dukung gubernur. Hari ini saya buat pinjaman BJB lewat kelompok, nggak akan bayar, nggak akan itu. Nah, makanya saya tidak mau masuk ke wilayah itu. Urusan BJB adalah urusan pengelolaan keuangan profesional, karena pemerintah provinsi itu menuntut untung. Kan pemerintah provinsi menuntut untung, profitnya pengen meningkat. Kalau profitnya pengen meningkat, saya tidak boleh intervensi. Kenapa? Kalau ada kemacetan nanti bisa balik, saya nggak bisa setor, kan macet. Yang macet siapa? Kan teman-teman Bapak. Nah, tetapi dengan kerangka ini maka saya akan menuntut profesionalisme dalam bahasa keseharian. Ulah waka haja, namun can panen. Artinya jangan dulu bang bagi bonus besar-besar kalau BJB-nya belum untung besar. Itu cara, karena kita tidak mungkin menari bahagia di atas derita dan di atas luka. Nah, ini kerangka ini harus dibuat menjadi acuan dalam melakukan pengelolaan keuangan. Sehingga siapa yang harus diperhatikan oleh BJB? Dua. Yang pertama, yang meminjam tepat waktu bayarnya. Yang kedua, yang menyimpan. BJB dua. Bagaimana hukumnya kalau BJB ingin dicintai oleh nasabah? Sama yang nyimpan kasih bunga besar, sama yang pinjam kasih bunga kecil. Udah BJB jadi dolar. Nah, gimana? Harus ngambil di antara keseimbangan itu, pada titik mana kita bisa menjadi bank kompetitif. Kan kita nggak boleh juga kita merasa punya jaringan hanya pegawai, kemudian kita sudah merasa di situ tidur pun dapat untung. Karena bagi saya ngelola BJB itu gampang, nggak usah sekolah perbankan tinggi-tinggi. Kenapa? Duitnya udah disimpan oleh Pemda, dipinjamnya oleh ASN. Lah, tes 10 sekolah perbankan, nggak usah pakai fit and proper test OJK, bisa untung asal jujur. Itu tepuk tangan, asal jujur. Pak Buki juga jadi duit BJB bisa, Pak. Loh, duitnya sudah ada, peminjamnya sudah ada, yang pinjamnya tidak pernah macet. Kenapa? Dipotong gaji, saya juga bisa. Nah, tapi kalau BJB masih konvensional itu nggak rubah-rubah, manajemen IT-nya tidak diperbaiki, orang tidak gagah kalau belanja pakai ATM BJB. Kan sekarang masih kalau pakai ATM BJB masih belum pede. Kenapa? Takut ketika digesek, mohon maaf Pak, cuma bisa 5 juta. Tetap aja pakai bank sebelah. Saya yakin pegawai BJB
di sakunya bukan hanya ATM BJB, taruhan saya. Saya yakin pegawai BJB di sakunya ATM-nya bukan hanya BJB. Ya kan? Ini buat apa? Ini mah terima gaji, Pak. Yang satu lagi itu buat belanja. Bayangin, Pak. Artinya ATM Bapak tidak bergerak, Pak. Tidak gesek, uangnya tidak muter. Kenapa? Nggak gengsi. Gimana caranya sekarang menciptakan kartu ATM ketika orang memegang itu merasa bangga bahwa ini ATM yang terbaik di dunia adalah ATM BJB. Ketika keluar negeri gesek BJB. Negeri mana? Negeri KLR, negeri gitu. Kan ini memacu, Pak. Ini manajemen, Pak. Gengsi. Tampilan penting, Pak. Itu loh. Sok berani taruhan. Saya berani buka dompet Sekda sebagai komisaris. Pasti kalau belanja digesek bukan BJB. Oh, benar. Asa anu hideungan, anu platinum. Dulu, ya. Jadi itu penting, Pak. Ini penting. Nah, gimana? Bagaimanapun branding itu penting. Orang packaging tidak dianggap penting, ya akhirnya penting. Orang belanja di satu toko itu gara-gara pulang bawa kantong. Nih, belanja nih. Padahal isinya cuma 200 ribuan belanjanya kantongnya. Karena orang Indonesia itu pemuja casing. Jadi tampilan itu penting orang Indonesia. Jadi saya mau perhatikan tadi. Tampilannya sih kita ini bupati, gubernur gagah-gagah. Tapi kalau urusan duit, nasabah prioritas. Nasabah prioritas, bajunya biasa-biasa aja, saya perhatiin biasa aja. Memang orang kaya itu tidak pernah menampakkan diri, biasa aja. Nah, orang kaya saya aja duitnya pas-pasan, dilihat-lihatin, pakai jas. Nah, ini aja yang saya sampaikan. Ini semangat bagi kita dan saya yakin seiring dengan waktu BJB akan terus mengalami perkembangan teknologi informasinya, teknologi di perbankannya, kemudian akan mengalami perbaikan layanannya, akan mengalami penurunan bunga pinjamannya, akan mengalami peningkatan bunga simpanannya. Dan di situ BJB akan menjadi bank kompetitif dan kemudian BJB orang nanti bangga dengan BJB. Bangga belanja, bangga nyimpan, bangga pinjam. Karena kan bank itu harus ada yang pinjam. Jadi jangan suka meledek sama yang pinjam. Jangan suka meledek. Bank tidak ada yang pinjam, mati. Jadi untuk itu negeri ini memerlukan orang yang suka nganjuk. Karena nganjuk itu memutarkan ekonomi. Ya alhamdulillah. Jadi itu saja saya ucapkan terima kasih. Semoga bank ini semakin berkembang. Walaupun BJB itu kalimat bank tuh nggak cocok di Jawa Barat. Di Jawa Barat cocoknya Kang. Bang itu cocoknya di Jakarta. Jadi itu saja. Pak Ketua, ada simpanan di BJB? Ada. Ada pinjaman? Oh tidak ada, tuh hebat. Ketua mah nginjem, kurang nginjem, euy. Saya ucapkan terima kasih. Kalau Pak Wabuk hidup Persib. Saya ucapkan terima kasih ya. Semoga malam hari ini menjadi malam yang membuat kita bahagia dan semoga BJB menjadi bank terdepan di Indonesia. Ingat BJB, ingat Jawa Barat dan Banten. Ingat BJB, ingat cicilan dipotong tiap bulan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.